Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih bersama saya Fatir dan ini istri saya yang pertama. Welcome back again. Nah, oke guys, di video kali ini kita bakal ngebahas sesuatu, tapi ini jangan dijadikan perbandingan. Iya benar, tapi ini dijadikan pengetahuan aja. Nah, kita nggak ada bermaksud membanding-bandingkan, memuji satu negara enggak ya. Semua negara itu sama, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita sama, di mata Tuhan kita itu sama. Benar. Ya? Intinya jangan ada kontroversinya ya. Betul banget. Nah, oke guys, sebelum kita terkan video ini, kita bacakan tajuk dulu. Apa nih tajuk hari ini, sayang? Nah, tajuk video kali ini yaitu malu nonton video ini. Mengapa Malaysia lebih maju dan makmur daripada Indonesia? Ternyata. Kok macam nih judulnya nih? Wow. Ini channel channel apa nih? Oi, daftar populer. Channel abang nih lebih sering kita reaction ya. Nah, oke geng, tapi kita ambil positifnya saja dari video ini ya. Jadi jangan ditengok dari tajuknya. Betul. Nah, tapi kita tengok isinya. Harus tengok dulu dari isinya. Nah, kayak orang bilang jangan lihat sampulnya. Covernya. Nah, tengok dalamnya. Betul. Ada juga orang yang covernya itu depannya itu misalkan dia orang kaya. Dalamnya itu orang miskin dia. Ada juga kayak si Tiko kemarin. Iya, kayak yang rumahnya biasa aja. Dalamnya mewah kayak istana. Nah, jangan lihat juga kayak kemarin yang kita reaction tuh kan. Pas kita tengok dari depan, rumahnya kayak biasa aja, sederhana gitu kan. Pas kita buka, ada bathtub lagi kan, emas lagi bathtubnya. Betul banget. Nah, jadi jangan lihat dari covernya. Oke, geng, sebelum kita daftarkan cuplikan video ini lebih lanjut, seperti biasa nih bagi teman-teman yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel ini, jangan lupa teman-teman semuanya padamkan dulu subscribe dan jangan pelit-pelit untuk subscribe karena subscribe itu percuma aja. Oke, geng, langsung aja nih kita daftarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3 play. Dua sisi mata uang. Wow. Di satu sisi kedua negara ini saling bersaing. Tapi di sisi lain sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain. Kamu mungkin sering mendengar perkembangan kedua negara ini yang bertumbuh pesat dibandingkan negara berkembang lainnya. Katanya Indonesia dan Malaysia terus bergerak menuju. Nah, jadi kan jadi kan gini. Apa namanya? Indonesia dan Malaysia ini kan apa tadi bilang? Bersaing, tapi saling membutuhkan. Tapi saling membutuhkan. Itu kan sama persis kayak kita misalkan adik sama abangnya. Iya. Sama-sama bersaing. Sering bertengkar, ujungnya sama-sama butuh. Ujungnya sama-sama butuh ya kan? Nah, sama persis. Kita itu serumpun. Ya, makanya Indonesia sama Malaysia ini kayak adik kakak ya. Jadi jangan ada yang coba memperpecah belah ya. Oke, lanjut lagi nih. Play. Kalian yang penasaran, di antara keduanya siapa ya yang lebih unggul dan lebih maju? Benar. Oke, bagaimana kalau kita bahas itu? Siap. Diingat, tujuan kita bukan untuk melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi siapa yang harus berbenah. Iya, kita bisa memperbaiki lagi negara kita ya. Nah, betul banget nih. Oke, kita lanjut nih. Kita bahas dari segi ekonomi dulu. Ekonomi. Ini kan yang menjadi standar suatu negara dikatakan maju. Iya. Di poin pertama, masalah utang luar negeri. Mengutip dari globalfirepower.com per tahun 2022. Dua negara ini sih punya utang yang beda tipis. Betty. Indonesia sendiri berada di urutan 30 dengan total utang luar negeri mencapai 393,252 miliar US dollar. Sementara Malaysia ada di urutan 34 dengan total utang luar negeri mencapai 224,596 miliar US. Wow, berarti abang baru tahu ternyata Malaysia juga punya utang ya? Iya, setiap negara punya utang. Iya, benar. Bukan lagi negara kita bilang, kita aja juga punya utang. Iya. Banyak, jangan negara kita sendiri punya utang. Kayak adik aja ada utang hari ini. Mana? Hutangnya adik belum sholat 4 rakaat. Oh iya. Sholat asar belum. Itu utang juga kan. Nah, jadi kita semua ini bukan hanya saja negara, manusia juga punya utang. Iya, betul banget nih. Nah, lanjut lagi nih. Play. Dolar. Dari segi pendapatan domestik bruto per kapita, Indonesia hanya ada di posisi kelima dengan 4.138 US dollar. Sementara Malaysia ada di urutan ketiga dengan PDB 11.414 US dollar. Banyak nih Malaysia ya. Tingkat pengangguran kita juga di bawah Malaysia. Di Malaysia tingkat pengangguran hanya 3,60%. Sementara Indonesia berada di angka 5,83%. Dalam hal ekspor dan impor komoditas, kinerja kedua negara pada tahun 2022 ini sangat baik. Antara Malaysia dan Indonesia sama-sama mengalami surplus. Ekspor Indonesia naik sebesar 3,11%, sementara total impornya
naik sebesar 3,52%. Nah, kita lihat Malaysia nih. juga mencetak kenaikan di mana nilai ekspornya sebesar 10,4% dan impor 14%. Tinggi ya. Tinggi juga ya. Lalu di cadangan minyak, Indonesia tetap kalah dari Malaysia. Iya sih. Tercatat Indonesia hanya punya 3,31 miliar barel. Sementara Malaysia masih memiliki cadangan minyak sebesar 3,60 miliar barel. Bentar, geng. Kalau kita ngomongin minyak, berarti pantesan di tempat kita kadang ada yang telat sampai ya. Bukan kosong, tapi telat sampainya. Lebih mahal lagi kita ya. Ya benar. Berarti jadi ini ya. cadangan minyaknya kita lebih sedikit. Ya, betul. Jadi kita harus pahami ya. Lanjut, Play. Kalau kita bicara tentang perusahaan besar, yang sering menjadi sorotan adalah produksi minyak mentah. Petronas nyatanya mampu unggul jauh dengan memproduksi 813.000 barel per harinya. Sementara Pertamina yang hanya memproduksi 445.000 barel per harinya. Padahal penduduk banyak kita kan. Nah, yang menarik juga untuk dibicarakan adalah anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. APBN negara. Kita tahu bersama, hampir semua negara mengalami guncangan kuat sejak 2020 akibat pandemi. Indonesia memang tercatat mengalami defisit hingga 6,1%. Tapi itu masih lebih baik dari Malaysia yang mengalami defisit anggaran sebesar 10,1%. Meski defisit yang dialami Malaysia cukup besar, nyatanya kita masih kalah dalam hal produktivitas ekonomi. Tapi kita harus berbenah lagi. Ya, harus berbenah lagi lah, ya kan? Banyak faktor yang menjadi penentu mengapa terjadi perbedaan yang cukup signifikan dari kedua negara ini. Utang luar negeri lebih besar bisa jadi karena negara menggunakan instrumen fisikalnya untuk melindungi rakyat dan ekonomi. Sebagai contoh, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan tahun 2022 sebesar 275,4 juta jiwa. Bandingkan dengan jumlah penduduk Malaysia yang hanya 32,7 juta jiwa. Sekarang udah 33. Penduduk Indonesia 8,25 kali lebih banyak dari penduduk Malaysia. Artinya juga anggaran yang cukup besar harus dikeluarkan. Keren animasinya. Kalau dibandingkan dengan luas wilayah, Indonesia masih jauh lebih luas dibanding Malaysia. Luas total negara Indonesia adalah 1.904.569 km persegi yang terdiri dari 4,8% laut dan sisanya adalah daratan. Sedangkan luas total negara Malaysia hanya 329.847 km persegi dengan 0,3% laut. Itu artinya Indonesia 5 kali lebih besar dari Malaysia. Sangat berpengaruh terhadap sumber daya alamnya, baik hayati dan non hayati, migas dan non migas, perikanan, pertanian, perkebunan, dan tambang. Wajar jika Malaysia beberapa kali berkonflik dengan Indonesia dalam hal klaim wilayah. Kenapa nih konflik pula nih? Dulu ya, sekarang udah damai ya. Menarik juga untuk melihat kedua negara ini dari segi pendidikannya. Hanya saja sulit untuk tidak mengakui kalau Malaysia secara global masih lebih maju dari pendidikan Indonesia. Indonesia juga maju. Memang perguruan tinggi Indonesia adalah yang terbanyak di Asia dengan 3.115 perguruan tinggi, baik itu swasta dan negeri. Berbeda dengan Malaysia yang hanya memiliki 488 perguruan tinggi. Tapi kenyataannya hanya 8,5% penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi. Indonesia juga bahkan tidak masuk dalam 100 top universitas di dunia. Dikutip dari laman topuniversities.com, Universitas Gadjah Mada saja hanya berada di urutan 254. Berbeda dengan Malaysia yang menempatkan. Kita stop dulu nih. Berarti ini ada di perangkat pertamanya dari negara apa? Ayo. Negara apa? Ayo. Apaan tuh? Negara apa? Ayo. Apaan tuh? Apaan tuh? Apa ini? Yang pertama apa? Ini Amerika. Apa? Yang kedua? Inggris. Yang ketiga? Itu Amerika. Yang keempat? Malaysia. Benar, Pandi. Oke, geng, lanjut lagi nih. Amerika ya yang iyalah. Lanjut lagi nih. Play. University Malaya berada di urutan 65 daftar universitas terbaik di dunia. Benar. Tapi ada satu fakta mengejutkan di Malaysia.
Siap. Angka putus sekolah di sana cukup tinggi, yakni mencapai 21.316 anak atau sekitar 0,06% dari jumlah penduduknya. Kok bisa ya? Sedikit lebih banyak ketimbang di Indonesia yang mencapai 75.303 anak atau sekitar 0,03%. Yang putus sekolah ya? Ya, putus sekolah. Kasihan ya. Kayak si Tiku yang viral kemarin ya. Kurang biaya ya. Nah, siapa lagi? Dari segi kesehatan tampaknya Indonesia juga kalah dari Malaysia. Kalau kesehatan tingkat Malaysia, kebahagiaan di Asia Tenggara saja, Indonesia hanya menduduki posisi ke-6. Sementara Malaysia berada di posisi ke-4 negara paling bahagia. Laporan World Happiness Report mengenai negara paling bahagia di dunia. Indonesia menempati urutan ke-87. Sementara Malaysia menduduki peringkat ke-81. Dalam hal jaminan kesehatan antara Indonesia dan Malaysia sebenarnya sama. Hanya saja tingkat kepedulian terhadap kesehatan Malaysia lebih unggul. Angka harapan hidup saja nih di Malaysia rata-rata 73,8 tahun. Sementara di Indonesia masih 71,1 tahun. Anggaran kesehatan juga cukup jauh berbeda. Data tahun 2014 Malaysia menganggarkan sekitar 2,7 juta rupiah per orangnya untuk layanan dan fasilitas kesehatan. Sementara Indonesia hanya 184.000 rupiah per orangnya. Iyalah, karena kan kita banyak dalam hal rasio dokter dengan jumlah penduduk. Indonesia juga terendah kedua di Asia Tenggara. Rasionya untuk 10.000 penduduk, Indonesia hanya punya 4 dokter. Sementara Malaysia untuk 10.000 penduduk, mereka punya 15 dokter. Nah, oke geng, itulah video yang menjelaskan tentang perbedaan, kelebihan dan juga kekurangan negara kita Indonesia dan juga negara tetangga kita Malaysia. Nah, jadi ada kekurangan, ada kelebihannya ya. Jadi di kekurangan itu kita benahi, betul. Karena kan nggak semua juga nggak semuanya kita punya kekurangan. Ada juga kelebihan dari kita kan? Nggak sempurna juga semua negara ya kan. Jadi kita tetap harus berbenah setiap tahun. Pasti kan ada yang terbaru. Jadi kita harus ikuti tren, harus berbenah. Iya betul. Jadi semakin update. Intinya jangan konflik-konflik kayak dulu lagi kan? Iya betul banget. Jadi dengan kita nonton video ini kita tahu di mana kekurangan negara kita. Benar. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa bisa belajar bisa belajar, bisa berbenah diri ya. Nah, bisa berbenah diri lagi supaya negara dan anak cucu kita ke depan nanti maju ya. Ya, betul banget. Kalau bisa mengalahkan Dubai ya. Oke, geng, itu aja nih video hari ini, semoga bermanfaat. Dan satu pesan saya buat teman-teman anak muda semuanya, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Ucap Fatir. Bye.